Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas presentasi tentang memahami media evaluasi pembelajaran. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Ya, anggota kelompok, ya kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada Andrew, ada Hana, ada Adam, Nadia Pertaloka, dan Zuniko Anggriawan. Jadi next. Ya, latar belakang. Ya, jadi pengembangan media pembelajaran ini memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan sumber daya yang memadai, serta harus mengikuti prinsip-prinsip sistematis dalam pengembangannya. Evaluasi merupakan tahap penting dalam memastikan kualitas media pembelajaran, baik itu media sederhana maupun canggih, sehingga perlu dilakukan evaluasi formatif untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan. Ya, dalam konteks ini, evaluasi media pembelajaran menjadi fokus utama dengan tujuan untuk menilai apakah media tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses evaluasi media pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Yang next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Hana. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Zuniko atas pertanyaannya. Oke, teman-teman semua, kita masuk ya ke pengertian evaluasi media pembelajaran. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu evaluasi itu apa. Jadi, evaluasi itu kan merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menentukan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Nah, terus kalau media sendiri itu adalah alat komunikasi, yaitu jamak dari kata medium, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu perantara. Nah, media adalah instrumen strategis nih, yang menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran, yang dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik. Nah, media merupakan salah satu alat komunikasi yang baik itu secara visual maupun audiovisual untuk menyalurkan pesan atau informasi lainnya. Kalau media dapat mengantarkan informasi kepada siswa maupun sebaliknya secara lancar gitu. Oleh karena itu media merupakan unsur yang dapat membantu sebagai pendukung keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di bangku pendidikan. Nah, efisien dan tujuan pembelajaran dapat tercapai jika media digunakan secara kreatif dan dalam pembelajaran. Dalam proses pendidikan, pembelajaran yakni sesuatu yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selain itu juga sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses kegiatan mengajar, terdapat hardware dan software sebagai ragam perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, kalau sekarang kita masuk nih ke pengertian pembelajaran. Kalau pembelajaran sendiri adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau pengajar ya, teman-teman.
sebagai sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan proses untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, dan pembentukan karakter peserta didik yang dibantu oleh pendidik tentunya. Adanya pembelajaran yaitu untuk mencapai suasana belajar secara internal sebagai pendukung peristiwa belajar tersebut. Dalam proses kegiatan pembelajaran pasti memerlukan yang namanya media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan alat atau bahan yang dapat membantu kepada pendidik dan peserta didik dalam berjalannya suatu kegiatan proses belajar mengajar. Adapun media itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang dapat dimanipulasikan, didengar, dibaca, serta instrumen yang digunakan sangat berpengaruh pada efektivitas proses pembelajaran. Sedangkan kalau menurut ahli gitu, media merupakan alat yang menyampaikan isi materi pembelajaran yang menarik bagi siswa agar siswa tuh memahami dan mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses atau tahapan komunikasi dalam kegiatan belajar baik secara visual maupun audiovisual. Maka dari itu, adanya evaluasi media pembelajaran ini sebagai bentuk peningkatan dalam pembelajaran efektivitas dan ketertarikan peserta didik. Oke, boleh di next. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada fungsi media pembelajaran yang akan dibacakan oleh rekan kami, Adam. Dipersilakan. Baik, untuk yang kedua yaitu ada di fungsi media pembelajaran. Jadi setelah mengetahui penting dari evaluasi pembelajaran yang tadi sudah dibahas, media pembelajaran ini sangat penting juga dalam proses pembelajaran agar si guru itu dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih banyak makna dan kesan yang terkandung dalam pembelajaran itu. Selain itu juga guru itu nggak hanya menggunakan satu metode aja dalam pembelajaran. Maka dari itu ada beberapa fungsi yang dinyatakan oleh pernyataan ahli yaitu Wilas Sanjaya mengenai beberapa media pembelajaran ini. Yang pertama itu ada fungsi komunikatif. Dalam fungsi komunikatif ini memudahkan pembelajaran dalam penyampaian materi, baik serta didik dengan penyampaian kata demi kata atau verbal. Kemudian yang kedua itu ada fungsi motivasi. Dalam fungsi motivasi ini juga adalah sebagai bentuk meningkatkan semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada lagi fungsi kebermaknaan. Dalam fungsi ini dijelaskan bahwa dapat meningkatkan peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya dalam penyampaian guru saja, tetapi juga mendapatkan informasi terbaru dan dapat menganalisis kemampuannya. Kemudian yang keempat itu ada fungsi dari penyamaan persepsi, di mana fungsi ini sebagai penyamaan setiap pandangan dari peserta didik itu terhadap informasi yang mereka dapat di dalam penyampaian materi dari gurunya. Dan yang terakhir ada fungsi individual. Nah, dengan ini setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari pengalaman, gaya belajar dia, kemudian kemampuannya. Maka dari itu, media pembelajaran dapat membantu dan melayani peserta didik dalam gaya belajar utama ya. Dari pendapat yang dinyatakan oleh Wilas Sanjaya dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan informasi terbaru baik dari seorang pendidik, guru, maupun melalui media yang digunakannya. Adapun dalam proses evaluasi media pembelajaran diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama sistem pembelajaran hasil peserta didik dibuktikan secara empiris, dan kedua yaitu keberhasilan dan efektifan proses pembelajaran
yang menunjukkan bukti bahwa banyaknya sumbangan media atau media program. Boleh di next. Ya, mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Ya, selanjutnya ada tujuan evaluasi media pembelajaran ya, yang akan dibacakan oleh rekan kami Andrew di Puslap. Ya, baik, terima kasih atas kesampainnya. Evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dibuat sang guru itu mencapai tujuan pembelajaran ditetapkan atau tidak. Nah, selain itu ada juga tujuan-tujuan yang lain. Nah, yang pertama itu menentukan keefektivitasan pembelajaran. Lalu yang kedua, menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun bisa diperbaiki dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Lalu yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Lalu yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan di dalam media itu atau belum. Lalu yang selanjutnya, menilai kemampuan tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan atau yang diekspektasikan oleh sang guru. Lalu yang terakhir, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dari evaluasi media pembelajaran, yang mana setelah tujuan ini ditetapkan, ke depannya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adam. Saya persilakan. Untuk yang berikutnya itu tentang prinsip-prinsip dari evaluasi media pembelajaran itu. Nah, media pembelajaran itu perlu kita amati apakah media pembelajaran pakai tersebut itu bisa mendorong terjadinya komunikasi yang aktif atau efektif yang berhasil atau juga interaktif yang saling berinteraksi atau saling aktif gitu kan. Nah, di dalam dunia pendidikan ini juga tidak akan lepas juga dari kegiatan pembelajaran yang akan memerlukan media sebagai perantara atau pengantar dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien itu. Kemudian juga kita melihat yang kedua itu dilihat media pembelajaran ini yang akan kita gunakan juga harus memenuhi kriteria gitu kan. Ada dari tingkat kemudahan dalam penempatan dan perbaikannya dan juga disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kelas dan keamanan juga pada saat digunakan dan daya tahannya. Nah, jadi bisa dilihat juga kan di sini untuk eh, media pembelajarannya itu harus disesuaikan gitu kan yang dengan fasilitas di kelas itu apakah sesuai dengan yang bisa digunakan gitu kan keamanan juga harus dijaga gitu. Kemudian yang ketiga itu aspek yang paling utama yaitu ketepatan dan kebenaran dalam media pembelajaran, yaitu materi yang akan disampaikan. Nah, ini juga merupakan prinsip penting dalam evaluasi media pembelajaran. Dan yang terakhir juga itu diperlukan adanya faktor manusia. Dalam hal-hal ini diharuskan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi di sini disimpulkan pengertian dari prinsip evaluasi media pembelajaran itu merupakan suatu proses dalam penilaian media pembelajaran
yang berdasarkan ukuran yang menjadi dasar pertimbangan atau ketentuan dan tujuan dari yang ditetapkan untuk mengambil keputusan atas suatu hal yang dievaluasi tersebut. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Nadia. Iya, terima kasih Adam. Selanjutnya itu ada prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi media pembelajaran ini adalah suatu proses yang dilakukan terhadap media pembelajaran berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah atau prosedur evaluasi media pembelajaran sebagai berikut itu ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga data yang diperoleh yang akan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki agar media tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dalam evaluasi formatif memiliki 3 tahapan. Itu yang pertama, evaluasi satu lawan satu. Evaluasi 1 lawan 1 ini untuk mewakili populasi dipilih 2 orang dengan diberikannya media secara individual dan di antara kedua populasi tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk yang satunya lagi di atas rata-rata. Yang kedua itu evaluasi kelompok kecil. Evaluasi kelompok kecil yang dilakukan kepada populasi peserta didik sekitar 10-20 orang dan jumlah peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari anak yang kurang pandai, sedang, dan pandai. Selain itu juga yang dijadikan populasi terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan perbedaan latar belakang. Yang ketiga yaitu evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan yang merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif dan dalam pelaksanaannya peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian, kemajuan belajar, jenis kelamin, usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan demikian finalnya, setelah diperbaiki dan disempurnakan, akan dikumpulkan data untuk menentukan media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam situasi-situasi yang telah dilaporkan. Ya, next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, kemudian mungkin kesimpulannya nanti aja ya di sesi tanya jawab dulu. Diberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya ya. 3 penanya terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya ulangi kembali, apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, apabila nggak ada yang bertanya, mungkin langsung saya simpulin aja kali ya dari hasil presentasi pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi media pembelajaran itu merupakan suatu proses penting ya dalam menentukan efektivitas dan efisiensi media yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi yang beragam, termasuk sebagai alat komunikasi, begitu juga motivasi, ataupun penyampaian makna, penyampaian persepsi, dan penyesuaian terhadap gaya belajar siswa. Tujuan evaluasi eh, Tujuan evaluasi media pembelajaran itu juga meliputi penilaian keefektifan, kualitas, dan pemilihan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menjalankan prosedur evaluasi formatif dan sumatif secara sistematis, ya para pendidik dapat memastikan bahwa media pembelajaran yang digunakan dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ustadz Ikhwan. Syukron. Baik, terima kasih pada kelompok penyaji. Sebelum diteruskan, teman-teman, silakan Putri diambil dulu fotonya ya, dan yang tidak on cam hari ini dianggap tidak hadir. Kecuali yang Huawei MatePad itu punya saya. Sudah, Putri diambil? Belum Ustadz Afwan, sebentar Ustadz. Ya sudah Ustadz. Baik, syukuran kepada kelompok penyaji yang sudah menyampaikan materi terkait takfim, ya, takfim, al-wasail at-ta'limiyah, evaluasi media pengajaran untuk bahasa Arab. Nah, untuk menilai sebuah kelayakan media ya teman-teman, ada beberapa kriteria biasanya yang nanti akan diajukan. Nah, misalkan nanti antum nih akan membuat skripsi terkait dengan pengembangan media pembelajaran begitu ya. Ada beberapa instrumen penilaian kelayakan
yang diajukan sebelum nanti media itu digunakan gitu ya. Nah, poinnya apa saja? Tadi kelompok penyaji, mohon maaf saya tadi eh, kalau tertinggal ya, nampaknya belum menyentuh kepada hal tersebut. Apa saja yang menjadi aspek penilaian untuk sebuah media pembelajaran ya secara umum ya. Nanti bahasa Arab mengacu ke sana begitu karena untuk instrumen bahasa Arab sendiri itu masih kita susun gitu ya di tahun ini. Nah, ada beberapa komponen atau domain atau aspek yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat media pembelajaran dan ini eh, komponen penilaian ini menjadi panduan kita ketika akan membuat atau mengembangkan media gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan hal yang seharusnya atau belum? Oke, saya ingin bagikan layar. Sudah bisa berbagi layar, Putri? Iya bisa, Ustaz. Saya baik. Oke, saya coba bagikan yang ini dulu ya, yang kompleks dulu nih. Nah, oke, ini jadi ada beberapa domain ya, ada beberapa kriteria atau konten terkait dengan apa saja yang harus dinilai dalam sebuah media pembelajaran gitu ya. Yang pertama terkait dengan materi ya, domain kontennya atau materinya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Ada panduan dan informasi. Jadi panduan dan informasi penggunaan itu harus digunakan, harus disampaikan gitu ya. Makanya nanti ketika antum mengembangkan media itu di depan itu biasanya ada profil media yang disampaikan gitu ya. Yang kedua nanti ada terkait dengan aspek materi yang disajikan. Meskipun biasanya nanti di prodi kita itu untuk materi itu ada validator khusus materi, tetapi sebenarnya itu menjadi satu kesatuan di penilaian media. Ya, misalkan materi yang disampaikan itu sesuai dengan tujuan kurikulum pada tingkatan tertentu. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang disampaikan mutakhir, kemudian nanti ada kesesuaian materi dengan eh, pengembangan materi yang terkait begitu ya. Nah, ini yang kesesuaian materi dengan tujuan dan kurikulum ini, teman-teman, ini perlu antum perhatikan ketika akan mengembangkan media. Kenapa? Karena saya menemukan ketika kakak kelas antum ya menyusun skripsi tentang pengembangan media, itu materi yang disajikan di media itu tidak memperhatikan cakupan materi yang ada pada apa namanya sasaran sasaran pengguna medianya. Misalkan begini, ada salah satu orang kakak kelas antum ya membuat media tentang qiraah gitu ya. Nah, tetapi materi yang disampaikan tidak mengacu pada urutan materi dan materi-materi yang disampaikan oleh dosen terkait dengan qiraah tersebut. Jadi materinya ngambil dari domain materi yang lain, tidak ada kaitan dengan kiroah. Padahal judulnya adalah pengembangan media kiroah basitoh misalkan begitu ya. Nah itu tidak boleh, tetap ya. Makanya nanti akan saya sampaikan apa tahapan yang perlu dilakukan ketika kita membuat planning atau perencanaan atau tasmim ya, membuat desain persiapan untuk pengembangan media. Oke. Kemudian selain aspek materi, nanti di sini ada juga ini aspek evaluasi yang tadi ya. Aspek evaluasi yang dimaksud adalah tadribat ya, tadribat atau tamrinatnya gitu. Harus ada di setiap media itu aspek evaluasinya gitu. Kemudian nanti diberikan saran di sini, ini baru satu ya terkait dengan domain materi. Nah, kemudian ada juga terkait dengan domain multimedianya nanti ya. Ya ini memang agak banyak ya teman-teman komponennya gitu. Nah, misalkan di sini kemudahan menginstalasinya, kemudian UI-nya gitu ya, user interface-nya bagaimana, kemudian kemudahan untuk mengontrol media menggunakan tombol tertentu. Jadi terkait dengan
kemudahan penggunaan gitu. Ini banyak sekali nanti bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika membuat media pembelajaran gitu ya. Ada yang lebih ringkas dari ini sebenarnya ya. Sayang saya masih belum temukan filenya gitu. Tetapi intinya adalah nanti ketika antum akan membuat media ya, silakan dipastikan dulu bahwa komponen-komponen penilaian itu sudah diperhatikan atau dipenuhi gitu ya. Karena kalau tidak mengacu kepada aspek penilaian tadi, khawatirnya media yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan untuk peruntukannya. Jadi media yang tadinya dibuat untuk memudahkan siswa belajar gitu ya, justru malah mempersulit karena misalkan UI-nya, user interface-nya gitu ya, tampilan penggunanya itu malah mempersulit gitu ya, malah mempersulit. Kemudian aspek tipografi atau tulisannya sulit untuk dibaca karena hot yang dipilih itu terlalu dekoratif ya, terlalu terlalu hiasan gitu ya, tidak tidak tegas ya, yang mudah dibaca. Itu jadi hal-hal seperti itu nanti perlu diperhatikan ya. Oke, sebentar saya masih cari nih ininya teman-teman untuk komponen penilaian yang lebih ringkas. Nah, itu ya jadi eh, evaluasi media itu harusnya sudah menyentuh pada aspek itu. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau yang perlu dinilai gitu ya. Yang perlu dinilai. Jadi tidak sebatas pada oh ini penilaian itu definisinya ini, kenapa pentingnya penilaian atau tak evaluasi media. Tidak, tapi sudah seharusnya mencakup pada komponen apa saja yang dinilai gitu. Supaya kita ada panduan nanti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh kita gitu ya. Oke, baik. Itu terkait dengan domain atau kriteria penilaian. Nanti mungkin saya bagikan filenya kalau sudah ketemu ya teman-teman ya. Nah, tahun ini kami sedang merancang komponen atau standarisasi evaluasi media pembelajaran untuk ke seluruh prodi PBA di Indonesia gitu ya tahun ini. Jadi karena memang penilaian media untuk media bahasa Arab yang khusus untuk bahasa Arab itu masih belum banyak dilakukan, maka tahun ini kita kembangkan. Oke, nah itu terkait dengan evaluasi ya teman-teman. Nah, di hal yang tidak kalah penting, saya akan mulai cicil ya untuk disampaikan mulai minggu ini terkait dengan langkah apa saja yang perlu kita lakukan ketika nanti antum mengembangkan media, baik itu dalam konteks tugas kita hari ini di semester ini maupun nanti ketika antum menyusun menyusun skripsi gitu ya. Oke, saya coba berikan alurnya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, jadi tahapan yang perlu dilakukan ketika kita melakukan desain pengembangan media itu kita akan mulai dari ini ya, apa namanya? Tadi aspek yang terkait dengan kesesuaian kurikulum ya. Jadi yang perlu dilakukan yang pertama adalah nanti eh, menganalisis ya. Ini yang pertama ini adalah nanti antum harus menganalisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum yang dimaksud adalah misalkan mengetahui apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada satu mata pelajaran tertentu, bahasa Arab dalam hal ini ya, dan lebih detail lagi pada materi tertentu. Jika kita sudah tahu lah arahnya kemana arah arah yang ingin dicapai, maka nanti yang kedua ya kita sudah menyiapkan
oh materi ini yang akan kita sampaikan gitu ya. Materi tentang al-adad wal ma'dud misalkan begitu ya. Nah, secara teknis pengembangan atau perencanaannya adalah ini yang perlu perhatikan ya teman-teman. Jadi mengembangkan media itu kemudian tidak mengandalkan insting saja, tapi memang ada perencanaannya. Langkah yang kedua, atau saya mungkin balik begini saja ya. Secara teknis nanti perencanaan atau desain pengembangan media itu kita akan mulai ini setelah analisis kurikulum selesai ya. Ceritanya sudah selesai analisis kurikulum, materi apa yang disampaikan yang akan disajikan dalam media itu sudah kita siapkan gitu. Yang pertama adalah nanti antum perlu membuat yang namanya flowchart gitu ya atau diagram alir ya. Nah, ini kemudian nanti yang kedua setelah membuat flowchart antum membuat deskripsi tampilan yang kita sebut dengan storyboard gitu ya. Storyboard. Jadi papan cerita gitu. Ini storyboard. Nah, setelah itu kemudian nanti antum membuat perwajahan dari desain media yang akan dibuat itu biasanya ini istilahnya dalam desain itu istilahnya mock up gitu ya. Mock up gitu. Nah, kita akan coba cicil ya satu persatu tiap minggu begitu cara membuat ketiga hal ini gitu. Ini di samping materi yang didiskusikan oleh antum tadi gitu. Oke, kita akan mulai dari flowchart ya teman-teman. Dari flowchart. Ada yang pernah melihat di sini seperti apa itu flowchart? Atau ada yang tahu? Ada yang pernah melihat? Belum pernah, Ustaz. Belum ya. Hana pernah lihat, Hana? Belum, Ustaz. Belum ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya perlihatkan seperti ini nih ya, mungkin ada yang pernah lihat. Saya keluar. Ya. Baik. Nah, ada yang pernah melihat diagram-diagram seperti ini sebelumnya? Ah, Ustaz. Pernah. Nah, ini yang namanya flowchart. Ini seperti ini ya. Atau diagram alir. Dalam bahasa kitanya diagram alir begitu ya. Atau flowchart dalam bahasa Inggris atau desainnya. Nah, yang pertama ketika kita akan membuat sebuah program terkait dengan media pembelajaran berbasis digital misalkan begitu ya. Ini kita akan membuat diagram alir seperti ini yang menggambarkan bagaimana sebuah program itu dijalankan dari mulai start sampai ke finish gitu ya atau ke exit nantinya gitu ya. Nah, dalam membuat diagram alir ini, teman-teman, ini ada bentuk-bentuk seperti ini ya, ada yang bentuk lonjong bulat seperti ini, ada yang bentuk ketupat seperti ini, ada yang kotak seperti ini, nanti ada yang jajar genjang gitu. Ini pembuatan bentuk atau shape seperti ini mengacu pada maksud dan tujuan tertentu. Ya, jadi nanti antum ketika akan mengembangkan media harus membuat seperti ini supaya kegambar bagaimana alur media itu bekerja mulai dari start atau aplikasi terbuka sampai menutup gitu ya. Nah, bentuk-bentuk ini memang ada maksudnya begitu ya. Oke, saya coba bagikan lagi. Nah, ini ada beberapa bentuk dengan maksudnya. Pertama ini ada yang bulat seperti ini, lonjong ya. Ini biasanya untuk menggambarkan start dan finish ya, maupun exit gitu. Jadi mulai dari masuk ke aplikasi maupun ke keluar aplikasi. Jadi dimulai dengan tombol ini, diakhiri dengan tombol ini, ya, begitu. Nah, yang kedua ada yang bentuk seperti ini, ya, bentuk ketupat seperti ini. Ini dia menggambarkan adanya opsional atau pilihan, ya, pilihan dalam mengambil keputusan. Nanti kita akan lihat, ya, antum akan paham ketika sudah melihat contohnya. Kemudian ada yang jajar genjang seperti ini input ataupun output yang biasanya ini juga saling bergantian dengan bentuk persegi seperti ini ya. Jadi biasanya yang penting diperhatikan adalah dua bentuk ini sepertinya sebenarnya teman-teman. Bentuk start dan exit dan bentuk pengambilan keputusan. Ya, kenapa penting? Karena ini menggambarkan nanti dalam satu tampilan ada beberapa pilihan.
Gitu. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh dari flowchart. Oke, ini contoh flowchart misalkan. Nah, flowchart sendiri nanti ada 4 jenis gitu ya. Nah, kenapa tadi yang perlu diperhatikan adalah bentuk, terutama bentuk ini, terutama bentuk yang ketupat seperti ini, teman-teman? Karena yang bentuk ketupat seperti ini tadi menandakan adanya opsional pengambilan keputusan. Artinya, misalkan di dalam satu halaman tampilan program yang kita buat, di situ ada menu materi, ada menu kuis, ada menu profil profil media gitu ya. Jadi kalau dipilih salah satunya itu tidak akan terbuka yang lain. Atau ada juga yang seperti ini ya, pengambilan keputusannya. Kalau misalkan nanti di sini ya pada bagian pertama ini eh, kita di sini apa namanya? Kita sudah punya akun gitu ya. Nah, kemudian di sini belum. Nah, ini ada kedua keputusan. Maka yang sudah ini akan terus ke halaman selanjutnya, yang belum dia akan balik lagi ke sini, gitu ya. Jadi tanda kerucut ini dia mengindikasikan dalam satu tampilan itu ada beberapa menu atau beberapa keputusan yang bisa diambil. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau ini, jadi bahasa bahasa pemrogramannya adalah if then gitu ya. Jika ini maka itu, jika tidak maka itu. Ya. Contohnya adalah seperti ini nih. Ini dalam bentuk salah satu bentuk flowchart ya. Atau mungkin saya coba lihat yang lebih detail ya. Nah, ini ada contoh seperti ini teman-teman ya. Oke. Kalau si siswa ya menyatakan yes setuju pada pilihan yang diberikan gitu ya itu maka dia akan dialihkan pada menu selanjutnya. Kalau tidak maka dia akan langsung menutup aplikasi gitu ya. Atau ketika nanti satu orang siswa berhasil memenuhi nilai KKM gitu ya, maka dia akan bisa melanjutkan soal tertentu. Kalau tidak, maka dia akan ngulang ke soal awal. Jadi tanda eh, tanda apa namanya? Tanda seperti ini ya, ketupat seperti ini atau diamond seperti ini dia menunjukkan ada beberapa keputusan yang bisa diambil atau bahasa programnya if then gitu ya. If then. Jika ini maka akan itu, jika tidak maka akan itu gitu ya. Itu jika bahasanya atau misalkan gini, jika nilainya memenuhi KKM maka akan lanjut ke soal kedua. Jika tidak maka akan kembali ke soal pertama. Nah, gitu ya. Bahasa bahasa kitanya gitu. Oke. Nah, misalkan seperti ini nih ya, teman-teman ya. Ada juga pilihan materi 1, 2, 3. Jadi ketika membuka aplikasi, kita boleh memilih salah satu. Kalau yang dibuka aplikasinya adalah materi pertama, maka kita tidak membuka materi kedua gitu ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya yang perlu dipahami bahwa penggunaan shapes atau bentuk dalam flowchart itu ada maksud tertentu. Ya, kemudian saya akan sampaikan jenis flowchart itu sendiri ada 4. Ya, saya akan sampaikan secara cepat saja. Ada yang bentuknya drill, ya, bentuknya drill gitu ya. Biasanya bentuk bentuk drill ini dia difokuskan pada media yang bertujuan untuk melatih siswa mengerjakan berbagai soal, gitu ya. Nah, makanya disebutnya drill gitu ya, latihan gitu ya. Nah, biasanya karakteristiknya adalah begini, teman-teman. Karakteristiknya adalah begini nih, ya. Jika jawaban salah, ya, maka siswa akan diminta untuk mengulangi soal yang salah, gitu ya. Jika benar, dia akan beralih ke soal yang selanjutnya. Nah, makanya seperti ini contohnya, ya. Mereka diberikan materi singkat dulu, kemudian diberikan soal. Kalau soal satu benar, maka akan lanjut ke soal yang kedua, gitu ya. Jika soal yang kedua benar, maka akan lanjut ke soal yang ketiga. Jika soal yang ketiga benar, akan lanjut ke soal yang 4 dan seterusnya begitu ya. Ini akan seterusnya.
Nah, ini hasilnya. Nah, di sini bisa jadi nanti kita berikan satu kesimpulan atau satu keputusan yang bercabang. Kalau hasilnya adalah sama dengan di atas 70, maka dia akan keluar aplikasi, dianggap selesai gitu ya. Nilainya tersimpan. Kalau nilainya kurang dari 70, maka dia akan balik lagi ke soal pertama atau ke materi. Ini bentuk drill ya. Jadi fokusnya untuk melatih siswa mengerjakan berbagai soal gitu atau tadribat gitu. Nah, yang kedua ada yang dalam bentuk atau ada yang kategori namanya ini ya. Nah, yang kedua ini adalah model tutorial. Model tutorial ini biasanya eh, langsung melatihkan pada praktek begitu ya. Melatihkan pada praktek gitu. Jadi langkah-langkahnya satu, misalnya kita akan melatihkan hiwar. Ya, langkah pertama adalah mereka diminta untuk istimak dulu, kemudian eh, ada tikror, pengulangan gitu ya, pengulangan apa yang disampaikan oleh si pembicara, kemudian dia mengulangi tanpa adanya contoh, kemudian diberikan soal. Ya, tutorial ya, tutorial itu kan tahapan contoh ya dari awal sampai akhir gitu. Di sana juga bisa diberikan soal-soal kalau mau gitu. Nah, yang ketiga ada yang bentuk yang namanya eh, ini ya, teman-teman, bentuk ini yang ketiga bukan tutorial, simulasi. Kalau simulasi ini biasanya nanti dalam bentuk berbagai macam materi disampaikan gitu ya. Jadi ketika kita masuk satu halaman, di situ ada wihdah ula, wihdah tsaniyah, al wihdah tsalisah gitu ya. Kemudian wihdah rabi'ah, dan tiap wihdah itu nanti ada materi masing-masing, ada kuis masing-masing. Mereka tidak diberikan persyaratan harus menyelesaikan materi pertama baru selesai materi, baru bisa ke materi kedua. Tidak, tapi silahkan saja gitu ya. Mau diacak juga tidak masalah karena ini simulasi, artinya adalah mempresentasikan materi. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ini yang paling banyak digunakan sebenarnya dalam konteks media pembelajaran, bentuk games atau lu'bah gitu ya, games. Jadi kalau dalam games ini biasanya memadukan juga beberapa flowchart yang lain yang tiga tadi. Ya, karena ini adalah games, maka dia biasanya akan memadukan eh, tutorial, simulasi, dan drill. Jadi boleh jadi nanti antum membuat media itu diberikan dulu materinya yang singkat gitu ya, diberikan aturan-aturan permainannya, dia harus menyelesaikan latihan pertama untuk bisa beralih ke latihan kedua. Tetapi di situ dia diberikan poin, gitu ya. Kalau salah, poinnya dikurangi, kemudian kembali ke soal yang kedua, gitu ya. Nah, saya yakin antum ketika melihat model-model flowchart ini akan bingung, ya akan bingung. Apa perbedaan keempat flowchart itu? Nah, yang penting dalam mengembangkan media nanti ya, eh, antum membuat diagram alir seperti ini, alurnya alur sendiri boleh, tidak perlu terpaku pada ini model tutorial, ini model drill, ini model games, dan sebagainya. Yang jelas, ketika nanti kita akan membuat media kan terbayang nih, oh halaman pertama apa ya yang akan muncul gitu kan. Oh, halaman pertama adalah profil. Kalau halaman profil diklik, maka akan lanjut gitu ya. Akan next gitu ya. Akan ke Asofha Asofha yang selanjutnya gitu ya, Asofha Ataliyah misalkan gitu ya. Nah, di sofha kedua itu nanti dia akan ada pilihan login. Kalau login belum bisa, dia harus register dulu gitu ya. Kalau dia tidak mau login, dia akan keluar. Mungkin kan sudah terbayang ya nanti oleh antum ketika akan membuat media gitu kan. Nah, supaya nanti ide tersebut tidak hilang, maka segera dicantumkan atau dituliskan dalam bentuk flowchart seperti ini. Supaya nanti ketika akan membuat media itu sudah terbayang alurnya akan seperti apa. Jadi akan pada tracknya gitu ya. Tidak kemudian, oh tiba-tiba berubah dari rencana awal. Ya. Jadi supaya sesuai dengan tracknya, dibuatlah flowchart seperti ini. Gitu. Nah, untuk membuat flowchart ini, nanti antum bisa menggunakan salah satu tools ini nih ya. Tools yang gratis ya, gratisan saja lah. Salah satu tools yang bisa digunakan ini ya, teman-teman, bawaan dari Microsoft.
klik chart ya, klik chart diagram gitu. Ini contoh seperti ini. Nanti dicari saja di Google ya, klik charts gitu diagram. Itu gratis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika antum nanti membuat akan perencanaan media, dibuat dulu alur perjalanan medianya ya. Gitu. Di sini sudah tersedia nih shapes-nya, berbentuk shape-nya gitu ya. Nah, misalkan di sini kita akan mulai dengan eh, mulai gitu ya, atau start begitu. Jadi di sini mulai gitu ya, atau start. Nanti kemudian apa lagi ya setelah start? Oh, setelah start dia akan masuk ke halaman pertama gitu ya. Halaman pertama ini adalah profil program gitu ya. Kemudian setelah profil program, dia harus punya akun dulu. Maka karena harus punya akun, ada keputusan if then dia menggunakan model diamond seperti ini. Ya, itu. Karena di sini akan ada dua keputusan, kita tambahkan yang lain di sini ya. Itu, ini juga di sini. Oke, sederhana saja misalkan gitu ya. Ini nanti di sini eh, login, dia login. Di sini ya ini tidak gitu ya. Tidak. Nah, kita gabungkan dengan garis gitu. Oke. Kemudian di sini tambahkan hmm, satu dua, kemudian tambahkan di sini ya. Nah, di sini kan ada pilihan ya atau tidak ya. Kalau ya, misalkan ya, kita akan masuk ke materi satu gitu ya. Kemudian ini materi dua gitu ya. Ini secara umum saja. Materi dua. Nah, ini adalah keluar ya, keluar. Nah, kalau ya kita akan sepakati kalau ya maka dia akan bisa masuk ke materi pertama gitu ya. Kalau sudah materi pertama diakses, maka dia akan ke materi kedua. Materi kedua sudah selesai dengan berbagai apa namanya runtutan acara atau runtutan kuis dan lain-lain misalkan gitu ya. Maka dia selesai menyelesaikan eh, program. Nah, kalau dia login tidak punya akun maksudnya gitu ya, maka kita akan programkan bahwa dia akan langsung saja keluar dari aplikasi tanpa bisa mengakses materi. Nah, gitu. Ini jadilah sebuah flowchart sederhana ketika kita akan merencanakan sebuah eh, pengembangan media. Ini biasanya nanti dalam proses pengembangan media pembelajaran nanti kan ada materinya ya. Ini masuk dalam tahap desain atau tasmim ya. Tasmim belum ke takwir tapi baru ke tasmim. Di tasmim ini salah satunya adalah pembuatan flowchart atau diagram alir. Oke, hal ini tuh soal. Ada pertanyaan terkait dengan flowchart ini? Apa Ustaz, berarti ini kita download aplikasi ClickChat ya Ustaz? Ya, betul Putri. Download aplikasi ClickChat ya, atau kalau kita pakai Microsoft ya, Microsoft Office ya, gitu ya, atau Windows kan gitu ya. Nah, biasanya nanti ada ke Microsoft Store itu sudah diarahkan, atau yang gampangnya di Google saja carilah ClickChat gitu ya. Nanti akan diarahkan kepada penyedia yang bisa di-download gitu sudah. Ini gratis ya. Saya kalau ke mahasiswa selalu merekomendasikan yang gratis ya, karena saya paham sekali ya bahwa kalau tidak gratis ya akan sulit untuk apa namanya untuk dibeli gitu ya. Oke. Jadi itu ya langkah pertamanya.
download aplikasinya, antum mulai mencoba-coba saja, meskipun tidak mengacu pada yang tadi modelnya si tutorial, model simulasi, model games, model drill, tidak masalah, ya. Yang penting antum tahu fungsi masing-masing set terutama yang dua ini, ya, yang bagian ini, yang bagian untuk start ini, gitu ya, ya ini yang start, gitu ya. Dan kemudian yang bentuk diamond ini, diamond, mana tadi diamond ya? Inilah ya, yang ini diamondnya ini, karena dia diamond ini fungsinya untuk tadi if then itu ya, gitu, untuk pengambilan keputusan. Nah, dibuat saja yang terbayang oleh antum ketika akan membuat sebuah media itu dimulai dari halaman pertama itu apa, kedua apa, dan seterusnya sampai nanti halaman exit gitu ya, atau keluar. Ya, nah kalau sudah terbiasa dengan kerangka seperti ini, nanti akan mudah nih ketika akan membuat media, kita sudah tahu ya alurnya akan seperti apa, berapa berapa page gitu ya, berapa halaman yang harus kita siapkan dalam sebuah aplikasi. Nah, nanti barulah setelah ini kita ke storyboard yang berbicara tentang aset. Oh, ada musiknya, musik apa saja yang akan dimasukkan, gitu ya. Kemudian gambar apa saja yang akan dimasukkan. Nah, itu baru nanti ke storyboard setelah ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya harapkan antum mempraktekkan ini ya. Tafadhal anta tujarrib gitu ya. Ada barnamaj. Kemudian nanti membuat flowchart tadi, ya, diagram alir tadi. Meskipun misalkan antum baru sekedar berandai-andai akan membuat media seperti ini gitu ya, atau seperti itu ya. Meskipun baru berandai-andai, karena kita konteksnya dalam bentuk membiasakan untuk membuat flowchart ini. Oke, begitu. Baik, teman-teman, jadi saya harapkan ini silakan dicoba begitu ya, supaya terbiasa. Nanti baru setelah di flowchart kita akan berangkat ke storyboard ya. Nah, nanti jadi antum meskipun nanti yang akan dipresentasikan dalam pengembangan media itu adalah hasil medianya, tetapi saya harapkan juga nanti antum membuat flowchart, storyboard, dan mock-up-nya begitu ya, supaya nanti tertata tahapan-tahapan pembuatan atau desainnya. Oke, baik. Berapa kelompok lagi Putri yang belum tampil? Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Setelah nanti kelompok ini selesai, oke. Mungkin begini saja. Minggu depan kan belum libur ya, belum libur ya. Kalaupun ada yang mudik ya silakan mudik saja, tidak masalah gitu kan, kita online ya, gitu. Minggu depan setelah kelompok terakhir ini menyajikan materinya, saya akan berikan link kepada antum untuk mengisi UTS ya. Saya akan berikan link kepada antum untuk mengisi UTS. Setelah itu kemudian kan kita libur Idul Fitri ya. Nah, setelah libur Idul Fitri, kemudian kita baru kepada tahapan masing-masing kelompok mengembangkan media ya. Masing-masing kelompok mengembangkan media. Nanti untuk teknisnya ya akan saya eh, review ulang teman-teman. Karena pengembangan media ini kan ada yang perlu waktu lama dan tidak. Jadi idealnya nanti teman-teman akan saya berikan waktu beberapa minggu untuk membuat dari mulai flowchart, storyboard sampai ke mockup dan produknya gitu ya. Sebelum nanti dipresentasikan. Karena ini apa namanya tahapannya panjang, biasanya saya akan memberikan waktu begini. Oke, minggu ke 9, 10, 11, 12 perkuliahan kita itu tidak ada perjumpaan di Zoom, tetapi antum fokus membuat tadi ya pengembangan media dari mulai tahapan flowchart sampai ke medianya. Baru nanti pada pertemuan ke 14, 15 ya, dan 16 kan nanti UAS ya. 14, 15 masing-masing kelompok mempresentasikan media yang dibuat, yang dikembangkan lengkap dengan flowchart dan storyboard serta mock-up-nya. Gitu ya. Nanti akan saya susun ya untuk rencana pertemuan itu setelah UTS. Jadi minggu depan kita UTS dulu. Afwan, kelompok ini
menyajikan kelompok terakhir menyajikan materinya dulu. Kemudian saya berikan tambahan materi tentang pembuatan storyboard dan mockup. Setelah itu kemudian mungkin nanti saya akan berikan waktu sampai jam 12 malam antum mengerjakan UTS gitu ya di Google Form. Nah, nanti pertemuan setelah Idul Fitri begitu saya akan konfirmasi ke Putri sebagai PJ eh, pertemuan keberapa lagi kita ketemu untuk mempresentasikan hasil media yang dibuat. Ya, jadi teman-teman nanti tidak begini supaya adil nih. Oh, minggu ke-9 kelompok pertama yang menyajikan. Kasihan gitu ya, nanti mereka belum sempat membuat flowchart, mereka harus sudah ditagih medianya. Padahal tahapannya panjang gitu ya. Jadi minggu pertemuan itu dimanfaatkan untuk membuat desain dari mulai flowchart, storyboard, kemudian mockup sampai ke medianya. Baru pertemuan ke-14-15 kita mempresentasikan hasil pembuatannya. Sepakat ya seperti itu ya teman-teman ya, supaya nanti produk yang dihasilkan lebih maksimal gitu. Tetapi Putri itu tetap dianggap sebagai perkuliahan gitu ya, karena pembelajaran berbasis proyek itu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk bekerja membuat proyek, tetapi tidak kemudian setiap minggu harus membuat proyek. Ya, artinya adalah minggu yang tadi saya sebutkan itu tetap dianggap ada perkuliahan meskipun perkuliahannya mungkin di luar Zoom antum membuat media gitu. Ya, itu ya. Itu gambaran yang akan kita lakukan ba'da Idul Fitri gitu ya, supaya nanti antum maksimal membuat medianya. Tetapi minggu depan kita fokus dulu bahwa ada presentasi terakhir, kemudian nanti saya ada materi tambahan terkait dengan pembuatan storyboard dan mockup. Setelah itu malamnya ya ba'da tarawih silakan antum mengerjakan UTS sampai jam 12 malam saya berikan kesempatan gitu untuk mengerjakannya. Oke, ada yang ditanyakan terkait hal atau prosedur seperti itu? Bisa dipahami saya pikir ya Putri ya, tahapannya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Berarti semua kelompok mau proyeknya itu nanti video atau audio juga bikin flowchart yang 3 itu, Ustaz. Enggak yang terkhusus buat kelompok yang gamifikasi. Ya, untuk waktu presentasinya ya, atau kelompoknya? Kelompoknya, Ustaz. Jadi Oh, semua kelompok bikin 3 itu tadi ya, Ustaz. oh Apa enggak. flowchartnya doang? Enggak, setiap kelompok hanya Kelompok. satu, tetap kelompok hanya satu, hanya membuat satu media ya, hanya membuat satu Ah, media sesuai dengan yang sudah dibagikan tuh kan ada yang media audio, video, animasi dan lain-lain sudah ya dibagi-bagi ya Putri ya, gitu ya. Tetap produknya hanya itu saja sesuai yang dibagi. Tetapi tambahannya adalah kalau kemarin itu hanya membuat media gitu ya. Nah sekarang tambahannya adalah setiap kelompok itu membuat juga flowchartnya, storyboardnya, mockupnya untuk media yang akan dikembangkannya gitu. Gitu. Tapi medianya hanya satu, ya video saja, yang audio saja, tidak masing-masing membuat audio iya, video sih ya, enggak, itu keberatan nantinya kasihan gitu ya, terlalu berat dan secara eh, perkuliahan itu menyalahi aturan karena proyek itu hanya dibenarkan satu proyek per semester gitu ya, dalam perkuliahan itu tidak boleh lebih dari satu proyek per semester gitu. Itu ya Putri ya. baik, syukuran, Ustaz. Ya, Van. Nanti boleh kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja gitu. Yang lain masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan hal ini? Kalau tidak ada, saya pikir kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Harapan saya, antum mulai mencoba membuat flowchart ya. Sebelum nanti minggu depan makin bertambah nih bebannya, harus belajar membuat storyboard dan mockup. Masing-masing ada tools yang tersendiri gitu ya. Terutama yang mockup nanti ada tools tersendiri yang harus diinstal oleh antum. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan sebelum libur Idul Fitri ya. Saya harap kita bisa memaksimalkan pertemuan terakhir sebelum nanti project minggu depan. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.